Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, kelas 10 IIS 2. Saya akan menjelaskan biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Soekemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjo Kromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School di tahun 1911. Soekarno dipindahkan ke Europense Lagere School untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekal Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java Pemuda Jawa pada 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool. Sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwer Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Indische Party. Pada tahun 1936, Soekarno mendirikan Algemene Studio Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesiske Studio Club, dipimpin oleh Der Soetomo. Algemene Studio Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bencowi karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores karena jauhnya tempat pengasingan. Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.
Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, hingga akhirnya sekitar tahun 1943 Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsikal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke darat Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsikal Terauchi di dalam Vietnam, terjadilah peristiwa Regenstein-Lok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh pemuda dari peta menurut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan bidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara tak langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Gencara senjata dan pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dan pemerintah Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tapi juga hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggadjati.
Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya atas permintaan India dan Australia. Pada 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G3OS atau PKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Masa dari KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Belajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat Tritura, yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno, di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintah dan keselamatan pribadi presiden. Suatu tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TAP nomor 11 atau 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS, dan TAP nomor XF atau 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Super Semar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikap terhadap peristiwa G3OS. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Hari Minggu 21 Juni 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar,
Jawa Timur berdekatan dengan makam ibundanya. Ida Ayu Nyamam Rai, pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Semua sepakat bahwa Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa dan yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Pendidikannya. Pendidikan sekolah dasar di Eerste Instansie School Mojokerto. Pendidikan sekolah dasar di Europese Leger School ELS Mojokerto 1911. Hogere Burger School HBS Mojokerto 1911 sampai 1915. Technische Hoge School Bandung sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung 1920. Penghargaan 1. Gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Columbia University, Amerika Serikat, Berlin University, Jerman, Lomonosov University, Rusia, dan Al-Azhar University, Mesir. 2. Penghargaan bintang kelas 1 The Order of the Supreme Companions or Tomboy yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas, dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki atas jasa Soekarno dalam mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju, serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari politik apartheid. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria, April 2005. Dari penjelasan saya, semoga dari penjelasan saya cukup. Sampai sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.